Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Marlia, dalam acara Talkshow Puskesmas Praci Mantara 1. Pada hari ini kita mengambil tema tentang Pekan ASI Sedunia, yang mana diperingati setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020. Dan untuk temanya kita sesuaikan dengan tema yang ditetapkan oleh WHO. Adapun temanya yaitu dukung pemberian ASI untuk planet yang lebih sehat. Ibu cerdas, bayi sehat, Indonesia kuat. Dan bagi Anda, para ibu-ibu muda yang baru saja memiliki buah hati, tentunya ingin mengetahui lebih banyak seputar ASI. Dan saat ini saya ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Ibu Sri Pancawati, yang merupakan Bidan Koordinator Puskesmas Praci Mantara 1, sekaligus salah satu konselor ASI di Kabupaten Wonogiri. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Maria. Oke Bu, nah ini kan kita masih dalam momen peringatan Pekan ASI ya Bu, karena memang sudah diperingati sejak tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2020. Iya, betul. Nah mungkin bisa disampaikan Bu, apa sih manfaat ASI? Kenapa kok sampai-sampai ASI ini diperingati setiap tahunnya? Seperti itu. Manfaat pemberian ASI itu ada 3. Pertama adalah bagi ibu, kedua bagi bayi, dan ketiga adalah bagi keluarga. Bagi ibu adalah untuk mencegah terjadinya kanker payudara dan kanker leher rahim, juga sebagai alat kontrasepsi alamiah dan sebagai ikatan bonding antara ibu dan bayi. Sedangkan bagi bayinya yaitu sebagai nutrisi yang lengkap untuk pertumbuhan bayi, dan kedua ASI itu higienis sehingga tidak mungkin terjadi gangguan pencernaan maupun penyakit paru-paru. Dan karena ASI itu cukup kandungan protein dan asam amino sehingga dapat kecerdasan otak. Untuk bagi keluarganya, ini pertama adalah hemat biaya karena pemberian ASI tidak perlu mengeluarkan biaya. Dan yang kedua adalah menjaga lingkungan. ASI tidak dalam kemasan seperti susu formula, jadi tidak ada penumpukan sampah sehingga kelestarian lingkungan terjaga. Gitu. Manfaat ASI itu banyak sekali ya Bu. Iya, betul. Tidak hanya untuk bayinya, tapi ternyata bermanfaat juga untuk ibunya. Iya. Seperti mencegah kanker, kemudian ini juga hemat biaya ya, Iya. karena memang kita tidak perlu repot-repot beli ke toko untuk beli Iya. support seperti itu gitu. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya Bu, dalam pelaksanaan pemberian ASI itu kan kadang ada bunda, mungkin beberapa bunda ya, yang mengalami problematika seperti waktu lahir itu ternyata ASI-nya masih sedikit. Iya. Kemudian ada juga yang mengalami puting lecet, atau mungkin untuk yang wanita karir, khususnya yang ibu bekerja, itu kan kadang mereka agak sulit untuk menyediakan atau bolak-balik pulang untuk Iya. menyusui anaknya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Bu, apa sih cara-cara atau mungkin trik yang bisa dipakai oleh ibu-ibu di rumah yang mengalami problematika tersebut? Iya, benar Mbak Lia. Jadi tidak semua ibu berhasil menyusui ASI dengan baik ya. Jadi ada problematika yang sering kita temui. Yang pertama adalah ASI tidak keluar. Upaya pemerintah supaya ASI bisa keluar adalah IMD, yaitu inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Yang kedua adalah puting susu lecet. Ya, di sini adalah hubungannya dengan posisi bayi saat menyusui dan pelekatan puting susu. Dan yang ketiga adalah ibu bekerja. Ibu bekerja di sini sebenarnya tidak menjadi masalah ya, karena semua ibu yang bekerja bisa menyusui dengan baik dengan cara ASI perah ya. Jadi setiap minimal 3 jam dia harus memerah ASInya dan kemudian disimpan. Jadi untuk mendapatkan kualitas ASI yang baik, memang ASI perah itu harus disimpan dengan baik pula. Dan cara penyimpanannya yaitu 6-8 jam di suhu udara luar, 24 jam di termos es, 2 kali 24 jam di lemari es, 12 hari di freezer pintu 1, dan 3 bulan di freezer pintu 2. Jadi untuk mendapatkan kualitas ASI yang terbaik memang harus penyimpanannya juga lebih baik. Berarti ada penanganan khusus ya Bu, Iya. untuk yang setiap problematika ya. Iya, Kalau misalnya betul. tadi Iya. Ibu menyebutkan, kalau misalnya dia mengalami puting lecet, berarti karena posisi pelekatan yang Iya, salah. betul. Kemudian kalau untuk ibu bekerja dengan cara memberikan ASI perah ya Bu, Iya. jadi tidak perlu bolak-balik pulang kantor kayak gitu. Iya. Oke. Kemudian yang tadi pas istilahnya biar awal itu mendapatkan ASI dengan cara memberikan IMD ya Bu. Iya, betul. Nah ini yang terkait perlekatan Bu. Nah kadang kan ada yang belum tahu caranya menyusui Iya. yang benar itu
apa akhirnya kan jatuhnya ada peluru lecet. Nah itu bisa disampaikan ke bunda-bunda yang ada di rumah, kira-kira seperti apa sih posisi menyusui yang benar itu? Oh iya, gitu ya. Jadi keberhasilan menyusui salah satunya adalah posisi dan pelekatan puting susu. Jadi untuk posisi bayi itu harus sejajar, datar, ya, antara kepala, badan harus sejajar. Kalau misalnya ibu lebih nyaman bisa diganjal bantal ya. Kalau untuk posisi pelekatan ini puting susu itu harus masuk ke dalam mulut bayi. Bagian areola yaitu bagian tengah puting susu itu yang lebih atas lebih kelihatan lebih banyak daripada yang bawah. Itu juga untuk mengurangi masuknya udara sehingga bayi lebih banyak menyusui daripada menghirup udara. Untuk mengurangi gumoh juga, ya. Selain itu juga dukungan suami atau dukungan keluarga itu perlu ya, karena hormon prolaktin atau hormon menyusui ini terbentuk juga ada dukungan hormon oksitosin atau istilahnya hormon cinta. Hormon cinta ini dibentuk oleh rasa senang, rasa suka dari seorang ibu termasuk dukungan dari suami. Demikian. Berarti memang ada cara-cara yang benar ya dalam menyusui, tidak istilahnya tidak asal seperti itu ya. Nah itu kira-kira ada posisi bisa sambil tiduran atau mungkin duduk atau bagaimana Bu terkait gaya istilahnya gaya menyusui lah ya? Iya. Jadi posisi itu pada saat duduk ada untuk bayi tunggal, pada saat duduk untuk bayi kembar itu juga berbeda. Jadi perlu ada demonstrasi ya, kalau misalnya kita bertemu dengan ibu menyusui itu ada perlu demonstrasi bagaimana menyusui dengan menggunakan pantong atau bayi patung ya. Dan untuk pada saat tiduran pun juga harus memperhatikan jangan sampai hidung bayi tertutup karena akan menghambat udara yang masuk ke lubang hidung. Seperti itu. Berarti memang ada perlu waktu khusus ya Bu untuk mempraktekkan posisi menyusui yang benar seperti itu ya. Nah mungkin nanti bisa diagendakan lagi untuk bincang-bincang dengan Bu Panca ya. Kira-kira langsung praktek dengan si bonekanya itu ya Bu. Kemudian ini kan sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ya Bu. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan lagi apa sih yang perlu ditekankan, apakah seperti sebelum COVID atau mungkin ada beberapa perubahan perilaku saat menyusui seperti itu? Iya, ya Mbak Lia, ini benar karena kita masih masa pandemi COVID-19, maka yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatan bagi ibu menyusui. Pertama, cuci tangan dengan sabun, air mengalir. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, jarak 1-2 meter dengan orang lain. Dan yang keempat, jaga posisi kenyamanan karena membutuhkan waktu 15-20 menit untuk ibu menyusui bayinya. Demikian Mbak Lia. Yang terakhir Bu, pertanyaan dari saya. Terkait dengan tema Bu, kita kan memang mengambil tema yang kita sesuaikan dengan tema dari WHO. Adapun temanya kan dukung pemberian ASI untuk planet yang lebih sehat, ibu cerdas, bayi sehat, dan Indonesia kuat. Nah itu kan disitu menekankan bahwa kita memerlukan dukungan dalam pemberian ASI. Nah kira-kira dukungan apa sih Bu yang diperlukan saat proses pemberian ASI dan siapa saja sih yang berperan di situ? Ya, dukungan yang diperlukan pertama adalah saat kehamilan ya. Saat kehamilan ibu perlu cukup asupan gizi, jangan sampai terjadi ibu kekurangan gizi. Kedua, proses IMD pada saat segera setelah melahirkan. Dan ketiga adalah menyusu secara terus-menerus dengan tetap dukungan suami atau keluarga. Berarti ini memang kita memerlukan dukungan ya Bu dari berbagai pihak dalam proses pemberian ASI ini Bu, biar istilahnya 100% warga Indonesia itu mampu memberikan ASI untuk bayi mereka seperti itu ya Bu. Nah mungkin sebelum saya tutup acara ini mungkin ada saran atau mungkin sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan ke bunda-bunda yang ada di rumah. Silahkan. Untuk mensukseskan Pekan ASI Sedunia, mari kita dukung pemberian ASI untuk planet yang lebih sehat, ibu cerdas, bayi sehat, Indonesia kuat. Saran saya pada ibu-ibu yang memiliki bayi, sayangi bayi untuk kesehatan dan keselamatan bayi,
dengan cara tetap menjaga protokol kesehatan bagi ibu menyusui dengan cara mencuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak minimal 1-2 meter, dan menyusui dengan posisi yang nyaman. Terima kasih. Terima kasih Bu Panca sudah menemani saya dalam acara talkshow Puskesmas Praci Mantara 1 dalam rangka Pekan ASI Sedunia ini ya Bu. Dan untuk mudah-mudahan sekalian, demikian tadi talkshow pada hari ini. Semoga dengan adanya talkshow kali ini bisa meningkatkan peran serta kita untuk mendukung program pemberian ASI sehingga dapat menciptakan generasi muda yang cerdas, sehat, dan produktif. Sekian dari saya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.